The N250, under the command of test pilot Erwin Dhammarinata, pilot Captain Sumarwoto, flight test engineer Hindawan Haryo Wibowo, and flight test instrument engineer Yuadis Riyadi, headed for the runway to carry out the N250's maiden flight. Halo teman-teman, selamat datang di channel Teras Rumah. Ada masa ketika Indonesia tidak hanya bermimpi menjadi negara maju, tapi benar-benar mencoba menciptakannya. Bukan lewat pidato, bukan lewat janji, tapi lewat sesuatu yang bisa terbang, yaitu sebuah pesawat. Pesawat itu diberi nama N250 Gatotkaca, nama yang diambil dari tokoh pewayangan. Tokoh yang dikenal karena kekuatannya dan kemampuannya terbang. Dan mungkin itu bukan nama yang dipilih tanpa alasan. Karena pada saat itu Indonesia sedang mencoba melakukan sesuatu yang dianggap mustahil. Membuat pesawat penumpang sendiri, bukan merakit. Bukan membeli lisensi, tapi benar-benar membangun dari nol. Dan dunia sempat menoleh. Di balik mimpi besar itu, ada satu nama yang tidak pernah bisa dipisahkan, yaitu B.J. Habibie. Seorang insinyur, seorang pemikir, dan seseorang yang percaya bahwa bangsa ini bisa berdiri di atas kakinya sendiri. Habibie punya keyakinan sederhana. Jika Indonesia ingin maju, maka Indonesia harus menguasai teknologi. Dan salah satu teknologi paling rumit di dunia adalah pesawat terbang. Banyak orang saat itu menganggap gagasan itu terlalu tinggi, terlalu mahal, terlalu sulit. Tapi Habibie melihat dengan cara yang berbeda. Baginya, masa depan tidak bisa dibangun dengan rasa takut, tapi dengan keberanian. Di bawah industri pesawat terbang Nusantara, lahirlah sebuah proyek besar, yaitu N250, pesawat regional turboprop, dirancang untuk mengangkut sekitar 50-70 penumpang. Tapi yang membuatnya istimewa bukan jumlah kursinya, melainkan teknologinya. N250 menggunakan sistem fly-by-wire, teknologi yang pada masa itu sangatlah maju. Bahkan untuk kelas pesawat regional. Artinya, kendali pesawat tidak lagi sepenuhnya mekanis, tapi elektronik. Lebih presisi, lebih modern, lebih aman. Ini bukan sekedar pesawat biasa. Ini adalah bukti bahwa Indonesia tidak main-main. Tanggal 10 Agustus 1995, sebuah hari yang masih diingat banyak orang. Di landasan, N250 Gatotkaca bersiap. Mesin menyala, semua mata tertuju ke satu arah. Dan ketika roda itu mulai bergerak, yang berjalan bukan hanya sebuah pesawat, tapi harapan. Harapan sebuah bangsa. Lalu, pesawat itu terangkat dan terbang. Untuk pertama kalinya, Indonesia berhasil
Momen itu bukan hanya teknis, itu sangat emosional. Karena untuk sesaat, kita merasa setara dengan dunia. Keberhasilan itu membuat banyak pihak mulai memperhatikan. N250 bukanlah proyek kosong. Ia nyata, ia terbang, ia bekerja. Dan lebih dari itu, Indonesia membuktikan bahwa negara berkembang pun bisa membuat pesawat modern. Di tengah dominasi Amerika dan Eropa, nama Indonesia mulai terdengar, bukan karena sumber daya alam, tapi karena teknologi. Dan itu sangat langka. Lalu, pada tahun 1998, datang krisis ekonomi melanda Asia. Indonesia terguncang, nilai rupiah jatuh, banyak sektor lumpuh. Dan dalam situasi itu, proyek-proyek besar mulai dipertanyakan, termasuk N250. Bantuan internasional datang, namun dengan syarat. Salah satunya untuk menghentikan proyek yang dianggap terlalu mahal. Dan disitulah mimpi itu mulai berhenti. Bukan karena gagal terbang, bukan karena teknologinya buruk, tapi karena keadaan. Kadang yang menghentikan mimpi bukan ketidakmampuan, tapi waktu yang tidak berpihak. Hari ini N250 tidak lagi terbang. Ia diam, disimpan menjadi bagian dari sejarah. Tapi bagi banyak orang, N250 bukan sekedar benda. Ia adalah simbol. Simbol bahwa Indonesia pernah berani bermimpi sangat besar. Dan yang lebih penting lagi, pernah membuktikannya. Karena yang sering dilupakan orang adalah N250 bukan sekedar konsep. Ia benar-benar terbang. Dan itu tidak bisa dihapus. Mungkin hari ini dunia lebih mengenal pesawat dari Boeing ataupun Airbus. Tapi ada satu masa ketika Indonesia hampir masuk ke sana. Hampir. Dan meski langkah itu terhenti, jejaknya masih ada. Dalam sejarah, dalam ingatan, dan dalam hati banyak orang. N250 Gatotkaca mengajarkan satu hal, bahwa bangsa ini pernah bermimpi besar. Dan ketika mimpi itu sempat terbang, kita tahu bahwa Indonesia sebenarnya mampu. Mungkin bukan soal apakah kita bisa, tapi apakah kita berani mencoba lagi. Demikian cerita dari channel Teras Rumah. Jangan lupa like, komen, dan subscribe agar kalian gak ketinggalan cerita menarik berikutnya. Salam Teras Rumah.